Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya Bapa. Di saat kami membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan, oh haleluya, tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Sebelumnya Tuhan, Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami. Hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, agar supaya dalam kehidupan kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema urapan Roh Kudus. Ayat nats saya ambil di dalam Zakaria pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa itu urapan? Urapan di dalam perjanjian lama untuk pertama kalinya dilakukan oleh Yakub karena pertemuannya dengan Allah. Yakub mengurapi batu yang atas batu itu Yakub telah meletakkan kepalanya untuk tidur dan bermimpi bertemu dengan Allah. Kemudian di dalam perjanjian lama, minyak dipergunakan untuk mengurapi mezbah dan benda-benda lain yang dipergunakan dalam penyembahan kepada Allah, yaitu di dalam tabernakel Musa, dengan maksud untuk dipisahkan, untuk dikuduskan dalam pelayanan kepada Allah dalam suatu ibadah. Urapan di dalam perjanjian lama juga menyatakan suatu pemilihan dan panggilan Allah terhadap seseorang atau individu yang ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Contohnya ketika Nabi Samuel mengurapi Raja Saul maupun Raja Daud untuk menjadi raja atas Israel. Semuanya itu untuk maksud dan tujuan Allah sendiri, yang adalah bayangan dari apa yang akan Allah genapi di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ditandai dengan mengutus Yesus Kristus, anak Allah yang diurapi. Yesus Kristus menggenapi ini dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, yang membuka keselamatan bagi jiwa manusia yang mau percaya kepadanya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya di atas bumi ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bapa di sorga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan mengutus roh penolong yang lain untuk menolong dan menghibur orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Jadi, apa itu urapan? Urapan adalah pribadi dan kehadiran Roh Kudus
untuk memberikan kemampuan ilahi dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus Kristus adalah pribadi yang pertama kali di dalam perjanjian baru yang diurapi oleh Roh Kudus, yaitu pada saat Tuhan Yesus dibaptis di dalam air oleh Yohanes Pembaptis. Dan sesudah dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus melayani dalam rumah ibadah dan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menerapkan suatu pola yang sempurna untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus datang hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga dan bukan melakukan kehendaknya sendiri. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk kita boleh melakukan kehendak Allah Bapa di surga dan bukan kehendak kita sendiri. Ataupun untuk menjalankan program-program gereja yang banyak dan yang melelahkan. Tetapi sebaliknya saudara, kita dipanggil, kita diberi otoritas dan kuasa oleh Allah untuk menjalankan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan untuk melakukan kehendak Allah, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan adalah sangat mudah sekali bagi kita untuk kita mulai bergantung pada pertumbuhan karunia-karunia atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki, sehingga kita mulai menjauh dari doa-doa kita dan ketergantungan kita kepada Allah, dan kita mulai malas membaca Alkitab ataupun berdoa. Dan kepercayaan kita selanjutnya diletakkan pada banyaknya pengalaman atau kemampuan kita, dan semakin kita berkurang untuk kita bergantung pada kuasa Roh Kudus. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah memilih untuk mengambil keterbatasannya sebagai manusia dan mengosongkan dirinya dari hak-hak istimewanya sebagai Allah. Karena itu Tuhan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa di sorga dan kepada kuat kuasa Roh Kudus di sepanjang kehidupan dan penghidupannya di dalam dunia ini, juga di dalam pelayanan Tuhan, bahkan sampai pada kematian Tuhan di atas kayu salib, juga pada kebangkitannya yang penuh dengan kemuliaan Allah. Apabila Tuhan Yesus membutuhkan kuat kuasa, urapan Roh Kudus di dalam kehidupan dan dalam pelayanannya,
hingga taat sampai mati di kayu salib untuk menggenapi kehendak Bapa. Terlebih lagi saudara dan saya, kita sangat membutuhkan kuasa urapan Roh Kudus agar supaya rencana Allah dapat tergenapkan di dalam kehidupan kita. Jadi maksud utama dari urapan Roh Kudus adalah untuk memampukan kita menjadi efektif di dalam pelayanan kita kepada Tuhan atau di dalam tugas kita. Dan kuat kuasa Roh Kudus akan menjadikan kita dapat berbuah-buah dan efektif di dalam pelayanan dan panggilan kita. Urapan Roh Kudus di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan adalah supaya dapat menyalurkan pelayanan yang disertai dengan kuasa dan yang memberi kehidupan dengan cara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan membagikan perkataan-perkataan yang dapat membangun orang lain. Tetapi apabila kita mulai mementingkan diri sendiri dengan waktu kita, dengan usaha kita, dan kita mulai menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka kuat kuasa Roh Kudus akan berhenti mengalir di dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu adalah suatu pribadi Allah sendiri dan bukan suatu kekuatan yang tidak berkepribadian. Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus dapat didukacitakan. Didukacitakan artinya di sini adalah Roh Kudus dapat dibuat sedih, dilukai, dan bahkan dipadamkan. Itu dengan sikap-sikap kita, dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan pikiran-pikiran kita, dengan perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan apapun yang dapat menyebabkan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu berduka cita dan pergi meninggalkan kita. Dan apabila Roh Kudus berduka cita dan keluar dari diri kita, maka di dalam pekerjaan atau pelayanan kita akan menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Sama seperti ketika Roh Allah meninggalkan Raja Saul karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dan setelah Roh Allah keluar dari Raja Saul, maka Raja Saul sering diganggu oleh roh-roh jahat. Dan Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan dalam hal pengampunan, kalau kita tidak mengampuni maka kita akan diserahkan kepada algojo-algojo sampai kita melunaskan hutang kita. Demikian juga dengan Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang diangkat oleh Allah dan diberi karunia hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa oleh Allah. Tapi karena ketidaktaatannya, maka pemerintahan Raja Salomo berakhir dengan kerusakan dan kehancuran bagi dirinya sendiri dan seluruh kerajaannya. Karena Raja Salomo mulai menyimpang dari perintah Allah dan secara perlahan-lahan, pilihan demi pilihan, kompromi demi kompromi, Raja Salomo menjadi lebih banyak menghabiskan waktu bagi dirinya sendiri dengan berkat-berkat dan hak-hak istimewa yang diperolehnya karena kuat kuasa urapan Roh Kudus dan karunia-karunia yang Allah karuniakan kepadanya, sehingga pemerintahan Raja Salomo berakhir dengan kehancuran. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi para pemimpin agama yang berkeinginan untuk membunuh Tuhan, kamu menyelidiki kitab suci,
Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Para pemimpin Yahudi tahu kitab-kitab suci, tetapi mereka sudah kehilangan firman Allah yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan sekalipun mereka tahu kitab-kitab suci, tapi mereka tidak mengenal Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak menginginkan Allah itu sendiri, tetapi mencari apa yang dapat Allah lakukan untuk mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Itu pada waktu kita menginginkan apa yang Allah dapat lakukan di dalam pelayanan kita, seperti menginginkan pengalaman-pengalaman supranatural, maka kasih kita kepada Allah menjadi berkurang, dan kasih kita menjadi tidak murni lagi, bahkan menjadi dingin kepada Allah. Dan hal ini menyebabkan Allah cemburu kepada kita. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Allah menghendaki kita supaya kita jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula dan pelayanan kita kepada Allah dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lainnya. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Orang-orang yang mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang-orang yang Allah cari di dunia ini. Karena melalui pengabdian dan kesetiaan anak-anaknya lah Allah dapat menyatakan dirinya dengan penuh kuasa. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Berbahagia setiap orang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami Bapa. Kiranya kasih-Mu memampukan kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami imani dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.